Kali ini kita akan membahas tentang logika dan bahasa. Bagaimana logika dan bahasa itu penting sekali dalam berpikir kritis. Bagaimana logika dan bahasa itu sangat penting dalam mewadahi sebuah pemikiran yang berasal dari internal manusia. Bahasa dan logika ini adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam pengungkapan kebenaran. Menurut Surya Sumantri, dalam bukunya dia mengatakan bahwa keunikan manusia itu bukan pada makhluk berpikirnya, karena pada dasarnya menurut Descartes, setiap manusia itu adalah makhluk pemikir. Tapi uniknya manusia itu pada kemampuan berbahasanya, karena semua orang bisa berpikir. Semua makhluk manusia yang hidup itu bisa berpikir. Tapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa yang dipikirkan. Artinya terbatas dalam kemampuan berbahasa. Untuk itu, jika seseorang dapat menyampaikan apa yang dipikirkan secara baik, dia merupakan orang yang unik. Dia merupakan orang yang sangat tercerahkan dalam memahami kebenaran. Karena apa? Bahasa merupakan alat komunikasi yang sekaligus alat untuk membantu manusia dalam berpikir. Itu kelebihan dari bahasa menurut Surya Sumantri dalam bukunya. Menurut Aristoteles, jika manusia tidak memahami logika, agak sulit dia mengungkapkan realitas kebenaran yang sudah dipelajari. Jika dia tidak memahami logika. Logika sangat dibutuhkan karena dia akan menghubungkan antara apa yang terjadi dalam pikiran dengan apa yang harus kita nalarkan. Menggunakan bahasa yang tepat menurut Aristoteles itu membutuhkan logika. Karena pemahaman atau penggunaan bahasa itu adalah pemahaman terhadap logika dalam pikiran kita. Bahasa merupakan alat untuk mewadahi logika agar dipahami oleh individu lainnya, menurut Aristoteles. Mengapa memahami logika dan bahasa itu sangat penting? Karena seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita pakai prinsip pokok ke. Apa tuh pokok ke? Pokoknya saya sudah ngomong, kamu tidak ngerti, terserah kamu. Pokoknya saya sudah ungkapkan, kamu tidak paham, itu terserah kamu. Pokoknya saya sudah tulis di status grup WA grup saya, kamu tidak mengerti, terserah kamu. Pokoknya. Kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang kita bicarakan, segala sesuatu yang kita tulis, itu merupakan produk cara berpikir kita. Jadi jika orang tidak paham, itu menunjukkan, merepresentasikan cara berpikir kita lemah untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Kita mungkin paham 1 tambah 1 2, tapi jika kita tidak memahami apa itu 2, bagaimana pelafalan yang tepat, bagaimana simbol yang tepat, bagaimana tulisan yang tepat angka 2, maka kita akan salah dalam menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Banyak di status-status Facebook, status-status Twitter dan Instagram, orang berantem hanya gara-gara tulisan kata-kata yang multitafsir, tulisan kata-kata yang tafsirnya bisa mengalami penyimpangan, pembiasan di mana-mana. Orang bisa berantem, Anda bicara tentang saya Anda bicara tentang ibu saya Anda bicara tentang agama saya Lalu berantem di media sosial. Hal itu terjadi karena apa? Penalaran kita yang tidak ketat, penalaran kita yang tidak spesifik, yang berangkat dari logika kita yang terbatas, yang berangkat dari gaya bahasa kita yang sangat umum dan tidak spesifik. Untuk itu, logika dan bahasa sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kebenaran. Jika kita tidak memahami logika dan bahasa secara tepat, maka kita akan sulit menyampaikan sesuatu yang sifatnya benar. Berpikir kritis pun demikian. Logika itu salah satu standar berpikir kritis dalam sebuah pemikiran manusia.
Jadi logika itu salah satu standar Anda kritis atau tidak. Jika logika Anda menyimpang, maka Anda tidak kritis. Jika gaya bahasa Anda tidak merepresentasikan objek yang Anda bicarakan, maka Anda tidak kritis. Dengan demikian, bahasa dan logika membantu kinerja seseorang untuk berpikir kritis. Apa itu logika? Logika itu berasal dari bahasa Yunani logos. Kalau kalian baca dalam kitab suci agama Kristen, firman. Logos itu tafsir firman. Logos itu ditafsir juga sebagai ilmu pengetahuan. Itu. Logos itu ditafsir juga sebagai pikiran yang utuh. Gitu. Dalam bahasa Yunani. Secara umum, logika adalah suatu bentuk ilmu yang melakukan kajian penurunan terhadap untuk menghasilkan kesimpulan yang sahih. Logika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang penalaran yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan berdiri di atas pernyataan-pernyataan yang benar dan atau dianggap benar secara umum. Dalam hal ini, logika merupakan sebuah ilmu yang melakukan penelaahan terhadap penalaran-penalaran manusia. Dari logika inilah, dari hasil pertimbangan akal pikiran inilah, maka selanjutnya kita membahasakan apa yang kita pikirkan dalam wujud kata yang dinyatakan dalam bahasa. Nah, ini hubungan logika dan bahasa sangat penting di situ. Jadi kalian nalarnya sudah bagus, tapi terbatas dalam kata-kata, maka kalian sulit mengungkapkan ke orang lain. Nalarnya kalian sudah spesifik, runtut, linear, tapi kalian tidak bisa berbahasa dengan cakap, maka kalian tidak bisa mengungkapkan sesuatu secara baik kepada orang lain. Untuk itu, dalam percabangan filsafat, logika dia cabang sendiri dalam filsafat umum, karena dia mengajarkan bagaimana orang bernalar secara induksi dan deduktif atau dengan silogisme gitu. Tapi dalam ilmu epistemologi atau filsafat ilmu, logika itu masuk dalam satu percabangan di bawah epistemologi. Jadi dalam filsafat ilmu, kalian melakukan sebuah proses penelitian. Setelah ada hasil penelitiannya, kalian harus mengungkapkan hasil penelitian itu kepada orang lain. Nah, untuk mengungkapkan ini, kalian butuh logika. Maka dalam epistemologi, logika digunakan untuk menyampaikan hasil pengungkapan sebuah kebenaran. Jadi logika itu bisa dia berdiri sendiri di bawah filsafat umum, tapi bisa juga di bawah epistemologi. Tapi metode logika tetap dua bentuk, induksi atau deduktif. Itulah posisi logika dalam filsafat umum. Pada umumnya ada dua model besar logika yang berkembang. Pada abad sebelum Masehi, logika diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai logika tradisional. Dia ada memperkenalkan dua bentuk penalaran, yaitu induktif dan deduktif. Induktif adalah bentuk penalaran yang berangkat dari umum ke khusus, dari konsep-konsep yang sifatnya luas ke konsep-konsep yang sifatnya spesifik, partikular. Sedangkan induktif adalah penalaran khusus ke umum, dari contoh kehidupan sehari-hari menjadi sebuah teori yang sifatnya umum. Inilah cara bentuk penalaran. Nah, penarikan kesimpulan, Aristoteles menggambarkannya dalam bentuk silogisme. Gitu. Contohnya, silogisme sederhana adalah premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor adalah sebuah pernyataan yang berangkat dari sebuah konsep umum. Itu. Misalnya, contohnya, hewan mamalia menyusui, itu premis mayor. Semua hewan mamalia di muka bumi ini, dia pasti menyusui. Lalu, premis minornya atau pernyataan khususnya, pernyataan spesifiknya, partikularnya adalah ikan paus adalah hewan mamalia. Kesimpulannya, ikan paus pasti menyusui. Nah,
Itu cara penarikan kesimpulan ikan paus menyusui ini dari premis mayor dan premis minor. Premis mayor dalam kritisismenya kan dikatakan sebagai pengetahuan a priori, pengetahuan umum. Premis minor adalah pengetahuan a posteriori, pengetahuan yang didapat setelah adanya pengalaman. Dalam penalaran deduktif-induktif, ini pun digunakan hingga saat ini dalam proses mencari tahu atau kajian terhadap ilmu pengetahuan. Dalam penelitian, ada yang menggunakan pendekatan deduktif. Dia cari teori umum, dari teori umum itu dia uji hal-hal yang sifatnya partikular. Jika teori umum demokrasi itu tentang keadilan, maka dia akan uji di Indonesia, sebuah negara bukan uji di Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan lain, hanya di Indonesia. Apakah demokrasi itu menerang keadilan? Nah, ini berarti dari umum dia lari ke khusus, lokusnya sebuah negara. Tapi ada dari khusus ke umum. Misalnya, dia teliti tentang proses musyawarah mufakat di Indonesia. Dari proses musyawarah mufakat di Minangkabau, proses musyawarah mufakat di Jawa, musyawarah mufakat di Papua, musyawarah mufakat di Dayak Kalimantan, dan seluruh Indonesia, dia mendapatkan sebuah kesimpulan yang berakhir sifatnya umum, bahwa musyawarah mufakat itu akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak ambigu tapi sahih. Nah, sifatnya umum, tapi berangkat dari sebuah penyelidikan partikular di berbagai daerah. Lalu diambil kemiripan yang sifatnya sama, dia jadikan itu sebagai sebuah kesimpulan umum. Itulah cara berpikir induktif yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Deduktif, induktif, dan silogisme dikenal sebagai bentuk logika tradisional. Pada perkembangan selanjutnya, logika tradisional Aristoteles terus berkembang hingga menjadi logika modern. Logika modern ini menggunakan matematika sebagai bentuk simbolik dalam penarikan kesimpulan. Logika matematika dalam bentuk angka-angka itulah yang akan membentuk sebuah model kesimpulan baru. Nah, logika modern inilah yang akhirnya digunakan dalam pengembangan teknologi informasi. Hingga sekarang, logika modern yang lebih berkembang, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembuktian ilmu pengetahuan, pencarian kebenaran, logika tradisional masih tetap dilakukan dalam sebuah kajian-kajian ilmiah. Logika modern untuk penyelidikan, logika tradisional untuk pemaparan sehingga masyarakat awam bisa memahaminya. Pada perkembangannya, logika lebih lanjut dibagi menjadi dua bentuk, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah penggunaan pikiran berdasarkan hukum-hukum yang berlaku umum atau spontan. Misalnya, kalau tidak makan, maka lapar. Terlalu lama lapar bisa sakit. Sakit terlalu lama bisa meninggal. Itu logika umum yang kita dapat dari hukum-hukum yang berlaku secara umum. Pada bentuk logika seperti ini cenderung bersifat subjektif. Mengapa subjektif? Karena dia berangkat dari pengalaman orang yang mengungkapkan penalaran tersebut. Jadi ini yang dinamakan sebagai logika alamiah, logika yang berangkat dari sisi subjektif dari orang yang berlogika. Bentuk logika yang kedua adalah bentuk logika ilmiah. Bentuk logika ilmiah adalah dia melakukan pendalaman terhadap logika-logika alamiah. Dia melakukan penelusuran terhadap hukum-hukum alam, diuji kebenarannya. Itu. Jadi logika ilmiah membantu logika kodrati atau alamiah untuk mempertajam pemikirannya. Logika ilmiah berpikir lebih spesifik. Logika ini melakukan penalaran dalam perumusan hukum dan ilmu pengetahuan. Sang pemikiran akan mempertimbangkan berbagai hal secara detail dan mempertimbangkan keterkaitan dengan lainnya. Tujuan dari logika ilmiah adalah meminimalisir terjadi kesalahan dalam berpikir atau bernalar.
Lalu untuk apa kita menggunakan logika? Manfaatnya apa? Ada 6 manfaat dari logika. Pertama, logika akan membantu kita untuk berpikir secara rasional. Karena kita menggunakan logika ilmiah untuk mendalami, mengkritisi dengan metode-metode ilmiah yang tertib untuk mencari tahu hukum-hukum alam yang berkembang di sekitar kita. Jadi, dengan logika, orang akan berpikir rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, dan koheren atau sesuai. Yang kedua, dengan logika melatih cara kerja pikiran dan mengembangkannya sebaik-baiknya. Kita akan membiasakan cara kerja berpikir kita dengan melakukan proses penyelidikan. Cara berpikir kita dengan proses verifikasi, pembuktian terhadap berbagai realitas. Kita akan terbiasa dengan cara berpikir seperti ini. Kita akan terbiasa dengan cara kerja penalaran seperti ini dengan memanfaatkan logika. Gitu. Jadi, pada saat kita membaca segala sesuatu, kita bisa tahu dia hoax atau real. Karena apa? Kita terbiasa menggunakan logika sebagai panduan dalam memahami berbagai realitas. Yang ketiga, manfaat dari logika adalah menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir kita sehingga dia lebih tajam dan mandiri. Cara berpikir kita atau produk berpikir kita tidak akan salah kalau kita menggunakan logika. Dia akan salah dan mengalami pembiasan jika logika kita tidak gunakan secara ketat. Manfaat berikutnya adalah logika dapat mendorong kita untuk berpikir secara sistematis, untuk berpikir secara mandiri, dan berani mengungkapkannya kepada orang lain. Yang kelima, logika meningkatkan kita untuk mencintai kebenaran dan menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan pada saat kita berpikir. Orang yang tidak menggunakan logika atau penalaran atau penarikan kesimpulan, dia lebih banyak tergesa-gesa mengungkapkan kepada orang lain daripada berpikir terlebih dahulu. Orang seperti ini lebih banyak terjebak pada kesesatan berpikir. Orang yang terburu-buru mengambil kesimpulan, dia akannya sesat dalam berpikir. Dan terakhir, manfaat dari logika adalah meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis setiap kejadian, setiap kebenaran. Karena logika akan melakukan proses penyelidikan. Logika membutuhkan proses rasionalisasi. Logika membutuhkan proses analisa yang dalam. Setelah kita mampu bernalar, menarik kesimpulan dengan logika, maka kita membutuhkan wadah untuk mengungkapkannya kepada orang lain. Wadah ini yang namanya bahasa. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna atau memiliki arti yang bersifat arbitrer dan konvensional. Simbol bunyi itu dia memiliki makna dan arti tertentu. Misalnya daun itu bukan hanya ketika kita sebutkan lalu lidah kita, daun mengalami turun naik di atas di dalam mulut kita. Tidak seperti itu. Daun adalah sebuah bunyi yang mengandung makna dari simbol, objek, organ dari tumbuhan. Itu yang namanya daun. Berarti dia memiliki artikulasi. Dan sifatnya umum. Jadi saya sebut daun, ketika saya menyebutkan bunyi daun, maka di pikiran banyak manusia, daun itu sesuai dengan apa yang disimbolkan pada umumnya dalam pikiran mereka, walaupun mereka tidak melihat apa yang saya lihat. Gitu. Itulah bahasa. Itulah yang namanya bahasa yang membantu logika untuk tersampaikan secara lebih efektif. Banyak orang nalarnya sudah bagus, tapi karena keterbatasan kata-kata dan bahasa, akhirnya pengungkapan kebenaran itu
jauh dari realitas yang sesungguhnya. Bahasa merupakan produk manusia yang paling mutakhir. Mengapa paling mutakhir? Karena dia terus berkembang. Dia seperti teknologi yang berkembang dari mesin ketik sekarang menjadi gadget atau telepon pintar. Gitu. Bahasa juga seperti itu. Dia dari bahasa isyarat menjadi bahasa yang berbunyi dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Bahasa merupakan teknologi yang tidak berhenti untuk berkembang. Bahasa terus berkembang dari bahasa yang sederhana menjadi bahasa yang spesifik, dari bahasa yang sifatnya umum menjadi bahasa yang sifatnya complicated, yang bisa digunakan oleh anak-anak pada pergaulan sekarang ini. Sekarang malah ada muncul bahasa gaul yang hanya dimengerti untuk komunitas-komunitas tertentu. Dengan demikian, bahasa merupakan produk paling mutakhir dan paling besar yang diciptakan oleh manusia. Ada dua bentuk bahasa, yaitu bahasa yang dalam bentuk lisan maupun bahasa dalam bentuk tulisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang menimbulkan bunyi jika kita lafalkan lewat mulut kita. Dia membutuhkan lidah, interaksi antara lidah dalam rongga mulut kita. Jadi bahasa lisan itu dia membutuhkan bunyi. Dia membutuhkan pendengaran sebagai alat untuk menangkap bunyi tersebut. Bahasa lisan adalah bunyi yang memiliki artikulasi. Jadi misalnya bunyi yang tidak memiliki artikulasi seperti bunyi bing, itu tidak artikulasi. Boom, tidak memiliki artikulasi. Tapi daun, jalan, pergi, itu memiliki artikulasi. Nah, jika bing, boom itu tidak memiliki artikulasi, maka mereka bukan bahasa, mereka hanya sekedar bunyi. Nah, jalan, daun, pergi itu memiliki artikulasi, maka mereka bahasa yang diungkapkan secara lisan. Itulah bahasa lisan. Bahasa tulisan adalah bunyi yang tadi disimbolkan ke dalam bentuk huruf atau angka, sehingga ditulis ke dalam bentuk berbagai media. Sekarang bukan ditulis tapi juga diketik ya, menggunakan jari atau alat tertentu. Jadi bahasa tulisan adalah bunyi yang direpresentasikan ke dalam bentuk huruf dan angka yang artikulasinya sama dengan bahasa lisan. Artikulasinya, karena pada perkembangannya yang berkembang pertama kali adalah bahasa lisan. Manusia bercakap-cakap dengan bahasa lisan. Lama-kelamaan bahasa lisan ini didokumentasikan ke dalam artefak-artefak menjadi bahasa tulisan. Sekarang perkembangan ilmu pengetahuan supaya dapat dibaca oleh dan dipahami oleh seisi dunia, maka tulisan itu mulai berkembang secara masif. Ada berbagai bentuk bahasa lisan dan berbagai bentuk bahasa tulisan. Dalam bahasa lisan ada kemiripan himpunan kelompok bangsa tertentu. Ada kemiripan. Misalnya dialek mirip atau beberapa kata mirip. Nah, supaya kita bisa mengungkapkan logika kita secara tepat, maka kita harus tahu unsur-unsur dalam bahasa. Ada 4 unsur dalam bahasa. Unsur pertama, bahasa itu simbol. Bunyi ya tadi, simbol. Simbol itu dalam bentuk kata, nama, atau frase. Jadi daun itu dia frase, dia bisa juga nama, dia bisa juga sebuah kata yang memiliki artikulasi. Jadi unsur pertama adalah simbol. Untuk itu jika kalian meneliti sesuatu realitas yang belum ditemukan sebelumnya, maka kalian harus memberi frase pada hasil penemuan kalian. Misalnya UFO untuk kendaraan transportasi alien yang tidak diketahui bentuk dan bahan bakarnya. Unidentified flying object, itu UFO. Itu simbol, itu frasa. Jadi unsur pertama adalah simbol.
simbol ini sangat melekat dengan objek. Zaman dahulu, simbol ini berangkat dari bunyi yang dikeluarkan oleh objek. Jadi kalau misalnya objeknya bunyinya TikTok, maka simbol frasanya adalah benda ini TikTok. Dulu, zaman dulu. Pada perkembangan selanjutnya, frasa, kata, dan nama yang dikeluarkan dalam bentuk simbol itu tidak hanya terjebak pada bunyi yang dikeluarkan objek tersebut, tapi melekat juga ciri karakteristik dari objek tersebut. Unsur pertama, simbol. Simbol itu adalah bunyi, bisa dalam bentuk kata, nama, atau frasa. Unsur bahasa yang kedua adalah objek. Objek adalah wujud asli realitas, yang mana dari objek tersebut kita replikasikan ke dalam bentuk simbolisasi. Objek adalah sesuatu yang kita indrawi. Objek adalah sesuatu yang kita rasionalkan. Itu objek. Nah, sebelum kita berbahasa, kita harus pahami objek ini. Bagaimana cara memahami objek? Logika membantu kita untuk memahami objek tersebut. Jadi, unsur bahasa yang kedua adalah objek. Logika membantu kita memahami objek. Unsur bahasa yang ketiga adalah referensi, atau bisa kita katakan juga sebagai makna dari sebuah bunyi atau makna dari sebuah objek. Makna yang menjembatani antara simbol dan objek. Mana yang menjembatani adalah bunyi dan objek yang disimbolkan. Gitu. Jadi daun itu sebuah bunyi yang berangkat dari karakter atau ciri-ciri objek bagian tanaman tersebut. Itu daun. Nah, ciri-ciri dan karakter ini yang dinamakan sebagai referensi atau makna atau artikulasi. Jadi unsur bahasa yang ketiga adalah referensi atau makna atau artikulasi. Gitu. Unsur bahasa yang terakhir adalah subjek. Manusia yang menciptakan atau menggunakan bahasa. Gitu. Nah, subjek pun penting karena ada bahasa yang sulit dilafalkan oleh manusia karena keterbatasan fisik lidah dan mulut itu. Nah, untuk itu bahasa di beberapa kelompok himpunan manusia di bumi ini itu memiliki ciri khas yang agak berbeda berdasarkan struktur daratan, sehingga kelompok masyarakat di pegunungan itu bahasanya agak lebih tanda kutip kasar dan berat daripada kelompok di pantai. Lebih pantai itu lebih fleksibel dengan bahasa yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu complicated ya. Kalau di pegunungan complicated karena komplikasi alam semesta yang mereka tinggali. Jadi subjektivitas pun itu sangat menjadi unsur penting dalam terciptanya sebuah bahasa. Gitu. Kalau penemuan bintang, planet baru, itu biasa penemu planetnya dia memberi nama planet tersebut dengan namanya sendiri. Gitu. Misalnya planet Riki, gitu. Karena planet itu belum pernah diamati sebelumnya. Gitu. Nah, itu berangkat dari subjeksi pengguna bahasa tersebut. Dia bisa menggunakan simbol secara bebas. Bisa dari karakteristik atau bunyi yang dihasilkan oleh objek, tapi bisa juga dari melabelkan namanya di balik objek simbol yang dia buat. Kalau kalian baca nama-nama Latin dari makhluk hidup, tanaman, hewan di bumi ini, maka akan tampak nama-nama penemu di situ. Jadi subjektivitas pun bisa masuk dalam proses simbolisasi sebuah objek. Itu subjektivitas. Inilah unsur-unsur dalam bahasa. Untuk itu, dalam menggunakan bahasa, tolong perhatikan keempat unsur ini. Ketika Anda membunyikan sebuah simbol, pahami bahwa Anda sudah tahu makna atau referensi dari simbol tersebut. Anda sudah paham tentang objek yang Anda bunyikan tersebut.
dan Anda sudah tahu tujuan dan maksudnya. Sehingga penggunaan bahasanya tepat sesuai dengan konteks di mana Anda ingin mengungkapkannya dan sesuai dengan tujuan pengungkapan atau logika bekerja. Fungsi dari bahasa ada banyak, tapi fungsi yang penting adalah fungsi simbolik. Bahasa merupakan fungsi logis yang digunakan dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, simbol-simbol bahasa tidak hanya memaparkan fakta, namun juga memiliki maksud menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Di sini fakta menjadi fungsi simbolik, yaitu fungsi logis dari produk penalaran kita untuk ungkapkan kepada orang lain. Ada fungsi lainnya. Bahasa itu adalah fungsi informasi, memberi pesan kepada orang lain, memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Fungsi praktis, bahasa itu menjadi berfungsi sebagai dengan tujuan untuk memerintah atau menghasilkan efek tertentu terhadap orang lain. Bahasa itu adalah dia tidak hanya sebagai memberi pesan, tapi menggerakkan orang itu setelah menerima pesan yang diungkapkan. Fungsi lain adalah fungsi ekspresif. Bahasa itu adalah tanggapan terhadap sifat emosional dari si pengungkap bahasa. Jadi bahasa itu adalah ekspresi dari seseorang. Bahasa itu juga adalah bentuk performatif atau pengungkapan terhadap sebuah realisasi yang ingin dikatakan. Jadi bahasa itu adalah pengungkapan dia terhadap keagungan dari gunung. Bahasa itu pengungkapan dia terhadap keberadaan alam semesta dan Tuhan. Itu fungsi performatif, ya. Fungsi berikutnya adalah bahasa adalah fungsi seremonial, fungsi komunikasi untuk kehidupan sehari-hari. Bahasa itu digunakan untuk meminta cabai ke tetangga. Bahasa itu digunakan untuk bercakap-cakap dengan penjual di pasar. Bahasa itu digunakan untuk memberi perintah pada kernet untuk memberhentikan angkot. Dia digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Dan fungsi yang terakhir adalah sama dengan fungsi simbolik, fungsi logis. Bahasa itu digunakan untuk penalaran. Tanpa bahasa, kita sulit mengungkapkan hasil nalar dan kesimpulan kita kepada orang lain. Dengan demikian, bahasa itu sangat penting untuk dipahami oleh seorang pemikir. Bahasa itu sangat penting untuk dipahami oleh seorang perenung. Karena apa artinya jika kita mampu berpikir, tapi kita tidak bisa mengungkapkan kepada orang lain? Mengapa? Karena dalam tiap pikiran kita ada ide dan gagasan. Ide merupakan gambaran penalaran kita yang terjadi dalam internal kita. Nah, kita membutuhkan kata atau bahasa yang merupakan bunyi yang memiliki artikulasi untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam pikiran kita. Tanpa kata, tanpa bahasa, tanpa bunyi ini, maka pemikiran kita tidak diketahui oleh orang lain. Pemikiran kita tidak dapat ditransfer dan diketahui oleh orang lain. Itu pentingnya bahasa dalam logika. Bahasa menjadi wadah bagi logika untuk mengungkapkan kebenaran. Ada berbagai jenis kata. Ada yang kata yang merepresentasikan atau memberi simbol pada kuantitas sebuah objek. Itu dia dibagi menjadi kata singular, partikular, universal, kolektif. Ada kata yang merupakan simbolisasi atau artikulasi dari perlawanan gagasan dasar. Misalnya kontradiktoris, kontraris, dan relatif. Ada kata yang merupakan simbol dari ketepatan makna. Misalnya kata yang univoc. Univoc itu kata yang ketika dikatakan itu sesuai, dia langsung melambangkan objek tersebut. Equivoc, kata yang dia tidak merepresentasikan objek tersebut karena objek dan bunyi itu dua hal yang berbeda. Atau analog, yaitu
kata yang menerangkan dua hal atau lebih dalam arti yang berbeda satu sama lain tapi bunyinya sama. Gitu. Nah, ini jenis kata dalam pengungkapan makna. Jenis kata yang terakhir adalah kata berdasarkan kodrat maknanya atau referensinya, yaitu kata konkret, kata abstrak, dan kata nihil. Kata nihil adalah kata yang sifatnya imajinatif. Itu. Malaikat iblis itu adalah jenis kata yang nihil, imajinatif. Kata konkret, batu, sepeda, itu konkret. Kata abstrak, adil, jujur, itu kata abstrak. Membantu simbolisasi secara tepat terhadap objek. Karena apa? Bahasa membantu logika bekerja secara baik. Banyak tulisan di status Facebook itu tidak dipahami oleh para pembaca. Mengapa? Kadangkala bukan masalah logika, tapi bermasalah pada penggunaan kata dan bahasa dalam menulisnya. Si penulis terbatas dalam memahami berbagai banyak kata-kata yang bisa menjadi representasi yang tepat dalam tulisan di Facebook tersebut. Tapi keterbatasan kata-kata tersebut sehingga logika yang diungkapkannya pun terbatas. Untuk itu, logika dan bahasa ini merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Logika dan bahasa. Logika membutuhkan bahasa sebagai wadah dia. Bahasa membutuhkan logika sebagai bentuk penalaran dia. Gitu. Jadi logika dan bahasa dibutuhkan oleh seorang pemikir, dibutuhkan oleh berpikir kritis untuk mengungkapkan penalaran yang berasal dari isi kepala dia. Jadi berpikir kritis itu sangat membutuhkan logika dan bahasa. Jika kalian terbatas dalam bahasa, maka kalian sulit mengungkapkan logika kalian. Jika kalian mahir dalam menggunakan bahasa, tapi logika kalian hancur, maka orang sulit memahami apa yang kalian katakan dalam bahasa kalian. Logika dan bahasa merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Logika dan bahasa dalam berpikir kritis adalah unsur pokok sebagai bentuk pengungkapan, penalaran, sebuah bentuk pengungkapan ide dan gagasan, sebuah bentuk pengungkapan hasil berpikir manusia. Baik itu logika tradisional maupun logika modern, kita membutuhkan mereka dan wadahi mereka dalam bentuk simbolisasi, baik itu huruf maupun angka, baik itu berbunyi maupun dalam bentuk tulisan. Bahasa dan logika sangat dibutuhkan bagi seorang pemikir kritis untuk mengungkapkan kekritisan yang telah dihasilkan oleh dirinya.